Iya, teman-teman semua yang kami hormati, beberapa waktu lalu ada kejadian yang sangat kita sayangkan, yang tidak kita inginkan bersama, yaitu salah satu pengunjung di tempat wisata di Danau Ranakulan atas nama Arsen, warga dari Kampung Mubah, Kelurahan Golowangkung, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur. Ya, memang kalau kita lihat Danau Ranakulan itu merupakan suatu potensi yang luar biasa karena dia potensi alami, tinggal dipoles sedikit saja dia sudah bisa menarik orang-orang untuk bisa ke sana. Ya, tetapi kondisi yang kita lihat di Ranakulan ini justru seperti eh, apa namanya, sesuatu hal yang unik, suatu hal yang ya anugerah boleh kita katakan seperti itu. Tetapi mohon maaf saya menyampaikan bahwa itu disia-siakan. Ya, mestinya itu patut disyukuri oleh kita semua, terutama warga yang berada di sekitar Ranakulan itu. Ya, ya. Nanti kita akan membicarakan tentang bagaimana manajemen pariwisata Danau Ranakulan ini bersama Pak Nurholis selaku aktivis pariwisata yang selama ini eh, berjuang untuk kemajuan pariwisata terutama di Manggarai Timur, salah satunya di Danau Ranakulan. Eh, Pak Nurholis, ini kita ingin mengetahui Ya, wisata Danau Ranakulan ini sebenarnya milik siapa atau siapa yang mengelola wisata Danau Ranakulan itu? oke. Baik, Bung Arif. Terima kasih. Eh, Pertama-tama, saya atas nama pribadi ingin menyampaikan rasa bela sungkawa, duka cita yang mendalam kepada keluarga korban, saudara kita atau adik kita, Arsenius, yang harus mengalami musibah hingga hilangnya, uh, jatuhnya korban jiwa di objek wisata Danau Ranakulan. Hal ini juga saya sudah mengkonfirmasikan langsung kepada Pak Menteri Pariwisata. Saya japri beliau. Beliau pun turut menyampaikan rasa duka cita yang sangat dalam atas kejadian musibah ini. Kita semua pastinya terpukul dengan kejadian ini, di mana kita semua sedang uh, dalam momentum yang sangat baik, ya, uh, terkait dengan objek wisata Danau Ranakulan ini. Gitu. Uh, Tentu juga saya tidak lupa ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim Basarnas, Labuan Bajo, kemudian BPBD Manggarai Timur, juga khususnya kepada masyarakat setempat yang aktif di dalam upaya melakukan penyelamatan terhadap uh, saudara Arsenius pada kejadian beberapa hari lalu. Nah, Bung Arief, kalau ditanya soal siapa yang uh, mengelola objek wisata dan Ranakulan ini, ya, tentu pertama kita ketahui bersama bahwa Ranakulan ini uh, adalah desa wisata yang telah ditetapkan berdasarkan SK Bupati tahun 2021 yang lalu. Saya sendiri sangat aktif sejak awal dalam menginisiasi pengembangan objek wisata ini. Sehingga pada saat itu dengan semangat kebersamaan
ya, semangat partisipasi kolaborasi dari masyarakat setempat melakukan inovasi-inovasi di danau ini dalam upaya pengembangan, mengeksplorasi potensi Danau Ranakulan ini. Gitu. Nah, setelah itu di Desa Wisata Ranakulan ini juga sesungguhnya ada kelompok-kelompok sadar wisata. Ya. Kelompok sadar wisata ini juga telah beberapa kali mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur. Baik itu kegiatan pelatihan kuliner, kemudian pengelolaan sampah, pelatihan manajemen homestay, manajemen destinasi, itu sudah dilakukan dan beberapa kali diikuti oleh teman-teman Pokdarwis, tidak hanya dari Ranakulan tapi juga Pokdarwis dari seluruh desa-desa wisata di Kabupaten Manggarai Timur ini. Nah, pengelolaan ini mestinya itu menjadi tanggung jawab pemerintah desa itu sendiri, sama-sama dengan kelompok-kelompok sadar wisata ini. Namun memang kita harus mengakui bahwa sejauh ini masih belum optimal dalam proses pengelolaannya. Saya juga, Bung Arif, kurang tahu apakah teman-teman Pokdarwis di desa ini sudah mendapatkan legalitas ya, dari dinas terkait atau instansi terkait, yaitu Dinas Pariwisata. Setahu saya memang kelompok-kelompok sadar wisata ini sudah dibentuk, hanya aspek legalnya yang saya kurang tahu gitu. Sehingga jangan sampai karena faktor legalitas itu lalu kemudian upaya objek wisata ini khususnya di Danau Ranakulan ini masih belum maksimal gitu. Apakah legalitas yang Begitu dimaksud Bung Arif. untuk pengelola pariwisatanya? Karena ini kan sudah jelas tadi bahwa itu merupakan aset Desa Ranakulan. Apakah siapa yang memberikan legalitas? Secara otomatis itu merupakan ya legalitas ya dari kalau siapa yang legalitas dimaksud? desa wisata ya itu sudah berdasarkan SK Bupati kalau saya tidak salah nomor 5 ya tahun 2021 begitu. Nah, kemudian juga yang saya maksud adalah teman-teman Pokdarwis ya. Kelompok sadar wisata ini apakah sudah di SK-kan? Karena Pokdarwis ini kan harus dilegalisasi ya Oleh desa, oleh instansi terkait ya. Tentu dari Dinas Pariwisata. masih dari Dinas Pariwisata. Ya, Ya, karena ini saya belum ya. paham ini Bang, karena ditetapkan sebagai desa wisata. Apakah itu secara otomatis bahwa Danau Ranakulan itu Ya. merupakan aset Desa Ranakulan? Jadi begini, soal aset ini sebenarnya panjang kalau kita mau diskusikan ya. Karena jujur Danau Ranakulan ini berada di dalam kawasan hutan. Berada di dalam hutan kawasan. Jadi area atau zona kawasan. Nah, sehingga pada tahun 2022 yang lalu saya diminta oleh pemerintah desa setempat untuk mengkoordinasikan dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi. Dengan begitu saya bersurat kepada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup KLHK Provinsi tembusan ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Jakarta dalam rangka untuk meminta izin pemanfaatan kawasan ini.
begitu. Berarti statusnya Begitu sekarang Bung Arif ya. masih milik negara karena berada di dalam hutan negara yang dikelola oleh Ya, BKSDA. tentu kita ya bukan KSDA, sorry, bukan KSDA, beda. Oh ya, Ini dari KLHK. KLHK ya. Ya, KLHK ini ke kawasan Statusnya masih menunggu. gitu. Beda statusnya dengan di Ranamese beda. Kalau Ranamese itu di bawah kewenangan KSDA. Iya. Berarti sekarang kita tidak bisa, desa tidak bisa berbuat terlalu banyak Begitu Bung Arif ya. untuk wisata Nakulan. Mungkin duduk persoalannya di situ sehingga desa tidak bisa berbuat maksimal atau mengintervensi pengelolaan Danau Nakulan itu karena belum jelas statusnya. Tentu tentu itu salah satu konsekuensi. Makanya kita kan eh, sedang dalam proses memperjelas apa namanya hak-hak kewenangan-kewenangan yang bisa diintervensi oleh pemerintah desa. Tetapi sesungguhnya prinsipnya kan kita kan sudah pernah difasilitasi oleh Bapak Sekda Manggarai Timur bersama stakeholder-stakeholder terkait ya itu membahas tentang eh, Danau Ranakulan ini ya Danau Ranakulan ini waktu itu bersama-sama juga dengan KSDA juga hadir kemudian dari KLHK eh, dinas ke apa namanya kehutanan dan lingkungan hidup Manggarai Timur ya PT-nya itu hadir pada saat itu ya. Jadi kita dalam rangka untuk menemukan satu kesamaan persepsi ya tentang bagaimana kita mengelola Danau Ranakulan ini apa namanya pada kewenangan-kewenangan tertentu begitu kan ya. Sehingga kami menindaklanjutinya dengan bersurat kepada Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk meminta izin apa namanya izin pemanfaatan kawasan ini dengan konsep kerjasama kan begitu ya. Tapi sesungguhnya dari apa namanya dari Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu secara de facto ya itu memberikan kesempatan kepada pemerintah desa untuk melakukan pemanfaatan sepanjang tidak melakukan apa namanya kerusakan-kerusakan gitu kan. Kemudian merusak atau merubah bentang alam kan begitu. Ya. Yang kita lakukan sejauh ini di Ranakulan yang sudah dilakukan ya sejauh ini hanya sebatas dalam penataan-penataan, kemudian menyediakan fasilitas-fasilitas seperti gazebo gitu, kemudian tenda di danau gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Pok Darwis Ya, sebelumnya bersama seperti itu, pemerintah Bang. desa. Ya, tetapi ini Bang, Ya, bersama masyarakat. ini kan sudah sampai ada korban yang tenggelam ini. Kita mau mempersalahkan siapa kita tidak tahu. Ini yang jelasnya karena siapapun pengunjung yang ke sana harus berhati-hati karena tidak ada yang menjaga atau fasilitasnya ya masih terbatas di sana pakai rakit bambu yang ya ada juga yang masih baru, ada yang rakit-rakit sudah lama. Itu yang ada di sana. Tidak ada jauh dari fasilitas modern, minimal perahu karet itu belum ada di sana. Ya, kalau seperti itu Bang, Ya, mungkin yang perlu kita diskusikan ini, eh, sebenarnya saya mau bertanya kenapa sampai ada korban tenggelam. Tapi itu sudah terjawab dengan penjelasan sebelumnya tadi. Ya, bahwa memang eh, kesalahan dari pengunjung sendiri, terus manajemen di pariwisata Nakulan yang sampai saat ini masih dalam proses itu tadi. Belum jelas. ya.
Ya, setelah itu Eh, sebagai oke, mungkin baik, saya Bung Arif. bertanya, Hmm, ya, menanggapi kejadian oke, kemarin, kira-kira eh, seperti apa mungkin pandangan Pak Nurholi sebagai aktivis pariwisata yang sudah banyak berbuat untuk kemajuan pariwisata, salah satunya di Ranakulan ini, ya seperti apa menyikapi kejadian ini, kejadian tenggelamnya salah satu pengunjung ini, upaya-upaya ke depan untuk preventif supaya tidak ada lagi kejadian serupa. ya. Jadi kaitan dengan tadi ditanyakan kenapa bisa ada korban di Danau Ranakulan. Jadi ini sebagai informasi bahwa ini sesungguhnya bukan kejadian yang pertama, Bung Arif. Ini kejadian seperti ini pernah terjadi pada tahun 77. Ya, itu kami dapat Ini informasi berdasarkan juga sebelumnya informasi. dari Jadi, Pak Kepala Desa, ya, pernah wawancara. ya, ya, pernah terjadi juga pada tahun 1977, dan setelah 47 tahun lamanya baru terjadi kembali kemarin gitu. Nah, artinya bahwa dari sisi rasio apa namanya rasio keamanan, ya, keselamatan itu hanya 0, sekian persen, ya, 0, sekian persen terjadi hal seperti ini di Danau Ranakulan. Saya harus menegaskan ini, Bang Arif, agar jangan sampai persepsi masyarakat Danau Ranakulan ini ya penuh dengan mistis, kemudian angker dan lain-lain yang persepsinya negatif gitu. Nah, ini uh, tentu harus kita luruskan sesegera mungkin gitu, karena tingkat kecelakaan yang terjadi di Danau Ranakulan ini 0 sekian persen, dan saya yakin di tempat wisata manapun, ya, di tempat wisata manapun pasti pernah terjadi kecelakaan-kecelakaan seperti itu, ya. Nah, kalau kita mau bicara, ya tentu tidak dalam konteks kita ini mencari kesalahan siapa-siapa atau kelemahan siapa-siapa. Kita harus bicara secara objektif bahwa memang ini murni faktor kelalaian. Ya, ini murni faktor kelalaian, Arif. Ya, kelalaian yang pertama boleh kita katakan ini kelalaian dari pengunjung. Ya, jangankan berenang di danau, Bung Arif, berenang di kolam renang sekali, ya, bisa mengakibatkan korban jiwa, kehilangan Betul, betul. nyawa kalau tidak bisa berenang, Iya, iya. kan begitu. Gawat. Nah, apalagi berenang di danau Ranakulan dengan kedalaman yang sampai 50-80 meter. Kemudian berenang di danau ini berbeda gravitasi. Karena Ranakulan ini dipakai oleh warga, bahkan anak-anak menggunakan rakit, kemudian tidak menggunakan rakit mereka berenang. Kelalaian yang kedua juga tentu kita harus akui dari siapa yang mengelola. Saya tidak ingin mengatakan ini lalai pemerintah desa, ini lalai Darwis, ini lalai ini, tetapi uh, bahwa Danau Ranakulan ini ya, menjadi salah satu dari destinasi atau objek wisata yang berada di desa wisata Ranakulan. Begitu. Nah, tentu harus dikelola ini pemerintah desa, ya, unit-unitnya, yaitu Darwis, ya. Nah, ini harus dikelola mereka. Nah, karena tidak adanya manajemen pengelolaannya, belum ada manajemen, ya, belum ada manajemen pengelolaan yang ideal, yang baik di objek wisata ini, ya, maka bisa memungkinkan terjadi hal-hal seperti ini, begitu. Ya, dan kita tentu berharap agar tidak terulang kembali. Saya tidak tahu apakah setelah kejadian kemarin ini apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di sana, begitu. Apa yang sudah dilakukan oleh apa namanya pemerintah desa setempat bersama teman-teman Darwis, ya, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan. Nah, itu juga saya belum belum
berkoordinasi kembali dengan Ya, teman-teman di sama sana. Bang. Ini belum ada informasi Ya, tentang acara apa yang sudah dilakukan. Biasanya karena yang paling eh, terlihat sekarang orang sudah mulai takut ke sana jadi angker seperti yang disampaikan oleh Pak Nurholis tadi. Ya, orang mau ke ya, Ranakula kalau sudah angker takut. kalau angker hampir hampir dipastikan tidak angker karena saya sendiri tidur di sana kok malam tidur, ya kan, warga yang lain tidur di sana tidak terjadi apa-apa, tidak ada apa-apa, tidak ada yang namanya angker-angker itu kan, nggak ada. Kan ini kan Makanya saya yakin kalau Bung Arif ya berenang di sana, ya kan, jangan. ternyata Bung Nah, Arif ini tidak bisa berenang, ya pasti jadi korban juga. kita berenang gaya Begitu. dada Bang, langsung dah begini. Dada. Langsung selamat tinggal. Ya, tuh. Ya. Makanya kita Ranakulan itu tinggal menikmati dari luar saja. Itu takut Bang, pas masuk itu Ya. Tidak. mau coba-coba lihat ke dalam, ini dia punya jembatan kecilnya itu juga sudah mulai rapuh juga itu, yang dari pelepah bambu itu. Ya, turun sedikit dari situ sudah Iya, iya, raba-raba di bawah. benar, benar. Oke Bang, mungkin ini kita Iya, yang terakhir ini untuk eh, selanjutnya nih, upaya dari Pak Nurholis selaku aktivis pariwisata, ya apa upaya berikutnya untuk terutama ya untuk menghilangkan isu-isu negatif tentang Ranakulan pasca kejadian ini dan juga eh, untuk meningkatkan pelayanan kepada pengunjung ke depannya. Kita usulkan Pak Nurholis ya usahakan iya. ada perahu-perahu karet atau dermaga kecil yang lebih permanen lah. Memang ini menjadi satu kerja keras ke depan, ya, untuk meyakinkan dan mengembalikan, ya, mengembalikan persepsi positif, ya, masyarakat dimanapun agar tetap berkunjung ke objek wisata Danau Ranakula. Ya, pasca kejadian ini memang uh, ya ada orang-orang yang pasti menjadi agak ragu untuk berkunjung gitu. Tetapi yakin dan mistik di sana yang membahayakan para pengunjung itu tidak ada gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan ya tentu terus melakukan promosi, ya, tentang objek-objek wisata bukan hanya di Danau Ranakulan tetapi semua objek wisata yang berada di Mangrove Timur ini begitu. Nah, khusus kalau bicara tentang Ranakulan ini ya kita harus tetap melakukan upaya-upaya promosi, ya, baik melalui media sosial, media konvensional lainnya gitu. Kemudian yang kedua harus segera dilakukan evaluasi dan pembenahan oleh seluruh stakeholder yang terkait dengan kepariwisataan ini begitu, baik oleh pemerintah desa setempat, kemudian teman-teman Pok Darwis, ya, kemudian dinas pariwisata, bersama-sama kita untuk mengevaluasi ini, ya, dan menemukan atau mengambil langkah-langkah pembenahan ke depan agar pelayanan kepada pengunjung, ya, memastikan memberi kepastian keselamatan, ya, kenyamanan bagi para pengunjung itu memang harus segera kita evaluasi, gitu, evaluasi kan bersama. Gitu. Nah, kemudian tadi Bung Arif sampaikan kira-kira apa fasilitas yang bisa kita sediakan. Gitu. Nah, saya memang sudah dari beberapa tahun yang lalu sudah mendorong, ya, agar melalui dana desa itu dialokasikan, ya, dikonsentrasikan juga pastinya corak pembangunannya,
atau arah membangunnya itu harus lebih spesifik, gitu kan? Ya, sesuai dengan potensi dan apa namanya status ya, uh, di desanya, begitu. Nah, karena ini desa wisata ya maka dalam instrumen itu. Nah, sekarang pemerintah desa untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas pelayanan di objek wisata. Gitu. Nah, kita sudah dorong dari beberapa tahun yang lalu. Nah, ya mudah-mudahan saja di tahun 2023 ini pemerintah desa Ranakulan kita harapkan ya berani untuk mengalokasikan dana desa ke pengembangan sektor pariwisata ini. Gitu. Contoh seperti pembuatan jembatan, dermaganya kan gitu. Kemudian penyediaan fasilitas karena semua pengunjung yang datang ke Ranakulan itu pasti sebenarnya keinginannya ingin menjelajah danau itu, tidak hanya sekedar nonton, tidak hanya sekedar lihat, mereka bisa menjelajah area danau itu, apakah hanya sekedar apa namanya mendayung di danau atau kemudian sambil memancing kan itu apa namanya ekspektasi ya lebih dari pengunjung sebenarnya. Tetapi fasilitas-fasilitas itu kan belum bisa kita sediakan. Sekali desa mengalokasikan itu dan yang kedua saya juga sudah mendorong agar BUMDes ya BUMDes ini itu diarahkan untuk apa namanya mengelola potensi pariwisata dan potensi pertanian di uh, desa Ranakan begitu. Jadi core bisnisnya dua sebenarnya bisa kan untuk BUMDes di Ranakulan itu begitu. Jadi melalui itu kemudian nanti BUMDes yang akan membelanjakan ya kan kebutuhan-kebutuhan yang berada di objek wisata gitu untuk melayani pengunjung-pengunjung agar para pengunjung ini mereka bisa menikmati apa namanya sesuatu yang lebih dari danau ini. Jadi mereka tidak hanya datang sekedar untuk berfoto-foto di situ, tetapi juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan apa namanya observasi, mereka bisa atraksi di danau dan segala macam. Itu yang kita harapkan. Ya. Sambil menunggu legalitas tadi, sudah bisa pemerintah desa pelan-pelan. Ya, ya legalitas itu Untuk bisa apa saja yang boleh inilah dilakukan oleh desa. bisa disusul. Karena kemungkinan besarnya pemerintah desa Ya, juga masih ragu untuk ya istilahnya tanam saham di Ranakulan masih ragu karena belum jelas dia yang diperbolehkan itu apa. Itu mungkin yang masih ditunggu oleh pemerintah desa. soal sebenarnya apa namanya menyediakan fasilitas-fasilitas seperti contoh ya fasilitas bebek danau ya kan perahu karet ya alat pemancingan itu kan tidak soal itu kan tidak tidak ada yang dilanggar dari kewenangan ya. Oke, baik Bang. Kita sama-sama mendorong ini untuk Ranakulan lebih maju lagi, pengelolaan manajemennya lebih profesional dan Amin, para pengunjungnya semakin banyak. Itu harapan kita bersama. amin. Oke Bang, terima kasih atas waktunya untuk Terima diskusi kasih, bersama kami. terima kasih Mudah-mudahan Bung Arif sama-sama ya. tetap semangat dalam memperjuangkan pariwisata di Manggarai Timur ini. Ya. Terima kasih Pak Nurholis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.